Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas metode penelitian yang lain lagi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang metode penelitian yang cenderung kuantitatif, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang metode kualitatif. Bagi kalian yang merupakan anggota dari kelas saya, silahkan kalian isi presensi terlebih dahulu di aplikasi e-learning. Dan bagi kalian yang bukan merupakan anggota kelas saya, kalian apabila mungkin ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi yang merupakan anggota kelas saya, kalian selain bisa menulis di kolom komentar, kalian juga bisa memanfaatkan grup WA yang sudah kita buat. Baik, tanpa berpanjang kata kita akan mulai video ini. Apa itu penelitian kualitatif? Nah, saya sudah mencarikan dari beberapa pakar yang mendefinisikan atau mengartikan atau menjelaskan kepada kita apa itu penelitian kualitatif. Saran dan Merriam tahun 2007 mengatakan bahwa pendekatan atau metode penelitian kualitatif adalah pendekatan inquiry yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sentral. Jadi metode ini untuk inquiry. Inquiry itu menggali dengan dalam atau mengeksplorasi. Dan tujuannya adalah supaya kita bisa memahami fenomena yang sedang dieksplorasi tersebut. Sullivan dan Sersan atau nggak bacanya bagaimana nih? Sargent atau Sersan kayaknya 2011. Dia mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu lebih sebagai pembangkit hipotesis daripada pengujian hipotesis. Kita tahu bahwa penelitian kuantitatif itu biasanya didahului dengan adanya hipotesis. Nah, penelitian kualitatif ini tidak menguji hipotesis yang sudah ada, tapi biasanya hasil dari penelitian kualitatif ini menurut Sullivan dan Sersan itu akan memunculkan sebuah hipotesis. Penelitian kualitatif itu sama seperti Saran dan Merriam, menurut Sullivan dan Sersan itu juga bertujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan menghasilkan teori. Kemudian pendapat lain diungkapkan oleh Johnson dan Christensen yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan hipotesis baru, grounded teori dari data yang dikumpulkan selama pengambilan data di lapangan, mengeksplorasi, menemukan, mengkonstruksi, dan mendeskripsikan data-data tersebut. Kemudian Creswell mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba menganalisis data secara induktif, membangun dari tema khusus ke umum, dan membuat interpretasi makna data. Nah, itu beberapa definisi atau penjelasan atau makna dari penelitian kualitatif menurut beberapa ahli. Nah, kalian tentu yang mau lihat video ini bisa menyimpulkan sendiri sebenarnya penelitian kualitatif itu apa. Tapi intinya penelitian kualitatif itu memiliki tujuan untuk mengeksplorasi, memahami sebuah fenomena secara lebih mendalam, yang kemudian bisa jadi ujungnya adalah sebuah hipotesis baru yang butuh untuk dibuktikan hipotesis tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa penelitian kualitatif itu bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam. Ini adalah gambarannya ya. Mungkin ini saya ambilkan dari presentasinya Pak Sugiono. Jadi ini adalah tanah. Nah, eksplorasi itu dilakukan kalau yang hanya sebatas lapisan pertama saja itu disebut dengan eksplorasi yang dangkal. Kemudian kalau sudah masuk ke level lapisan yang kedua, ini sudah dianggap eksplorasi sedang. Sedangkan yang masuk lebih dalam lagi ke lapisan tanah yang berikutnya, dan dia akan menemukan permata, emas, atau mungkin bahan tambang lainnya, itu eksplorasi dalam. Nah, dalam penelitian kualitatif, semakin dalam eksplorasi yang dilakukan, itu akan punya analogi yang sama dengan eksplorasi tanah ini ya. Jadi semakin dalam kita menggali, maka kita akan mendapatkan lebih banyak lagi data yang berharga. Kalau tanah digali semakin dalam, kita menemukan barang tambang yang berharga. Tapi kalau penelitian kualitatif, sumber data itu digali semakin dalam, maka dia akan memunculkan
data-data yang lebih berharga lagi. Nah, itu analoginya seperti itu. Maka dalam penelitian kualitatif itu eksplorasi yang mendalam itu menjadi titik tekan. Nah, apa yang dicari dalam penelitian kualitatif? Jadi, meneliti itu intinya melakukan pencarian terhadap sesuatu. Nah, apa yang dicari atau sesuatu yang seperti apa? Ya, mungkin sesuatu yang sudah diketahui. Melakukan penelitian kualitatif terhadap sesuatu yang sudah diketahui. Misalnya apa? Peneliti ingin meneliti sebuah sekolah, yang sekolah ini itu dari inputnya itu menengah ke bawah, namun outputnya itu menjadi anak-anak yang berprestasi, bisa masuk ke perguruan tinggi yang levelnya bagus seperti itu. Karena dibandingkan dengan sekolah lain yang mungkin inputnya itu dari anak-anak menengah ke atas, full fasilitas, mereka masih kalah dengan sekolahan ini. Nah, semua orang sudah tahu bahwa ini adalah sekolah yang spesial karena inputnya itu biasa saja dari golongan menengah ke bawah, tapi outputnya itu bisa melampaui yang inputnya itu mungkin golongan menengah ke atas dengan fasilitas yang diberikan itu banyak. Maka diperlukan penelitian terhadap sekolah ini. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang terjadi, proses atau hal apa yang terjadi di sekolah itu sehingga bisa mentransformasikan anak-anak dari golongan ekonomi menengah ke bawah itu menjadi anak-anak yang memiliki prestasi yang melebihi mereka yang bersekolah di sekolah yang mungkin inputnya itu dari golongan menengah ke atas. Itu contohnya. Nah, selain yang sudah diketahui, mungkin juga sebagian sudah diketahui. Ada sesuatu yang sebagian sudah diketahui. Karena sebagian sudah diketahui, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam lagi terhadap sebagian lain yang belum diketahui. Apa ini misalnya? Misalnya, penelitian mengenai aspek-aspek psikologis dari atau dinamika psikologis dari orang-orang yang spesial. Misalnya apa ya? Ya kita tahu mungkin orang dengan penyakit tertentu itu kita tahu mungkin dia ya dari harapan hidup atau dari resiliensinya atau dari coping stresnya kita sudah tahu bahwa mereka struggle dengan penyakit tertentu yang mereka derita. Nah, tapi mungkin ada sebagian variabel psikologis atau aspek dari dinamika psikologisnya yang masih perlu digali lagi, dan itu perlu dilakukan pendalaman lebih jauh, tentunya dengan penelitian kualitatif terhadap subjek tersebut. Nah, itu sebagian sudah diketahui. Nah, yang ketiga adalah penelitian untuk mencari apa yang belum diketahui. Ya jelas, sesuatu yang belum diketahui sama sekali, maka ini butuh untuk diteliti karena memang datanya belum ada. Analisa terhadap subjek atau objek yang diteliti ini juga belum ada. Maka di sanalah perlu dilakukan penelitian. Nah, misalnya apa? Misalnya apa yang belum banyak diketahui atau ya sedikit sekali penelitian mengenai hal tersebut. Saya teringat sebuah cerita dari dosen saya ketika kuliah. Beliau sangat berminat untuk meneliti atau meneliti secara kualitatif terhadap individu yang mengalami progeria. Apa itu progeria? Progeria adalah individu manusia yang memiliki kecepatan menua beberapa kali lipat lebih cepat dibandingkan orang normal, sehingga mereka akan memiliki harapan hidup yang lebih pendek dibandingkan dengan orang normal. Jadi pertumbuhan selnya itu lebih cepat begitu. Usianya mungkin baru 7 tahun, tapi usia tubuhnya secara biologis dia sudah sama seperti orang yang berusia 60 tahun atau 70 tahun. Nah, dinamika psikologis dari individu yang mengalami progeria ini itu masih bisa dikatakan belum diketahui seperti apa. Apakah perkembangan psikisnya itu sama dengan atau mengikuti dengan perkembangan biologisnya yang lebih cepat dibandingkan orang biasa atau tidak, atau bagaimana? Nah, karena ini adalah kasus-kasus yang sangat langka,
maka bisa dikatakan belum diketahui hal ini, maka perlu dilakukan penelitian. Nah, itu adalah contoh sesuatu yang dicari dari atau dengan penelitian kualitatif. Sesuatu yang sudah diketahui, sesuatu yang sebagian sudah diketahui untuk tujuan eksplorasi lebih jauh, dan sesuatu yang belum diketahui untuk tujuannya untuk biar kita tahu. Ya. Nah, sesuatu yang sudah diketahui tadi biasanya tujuannya untuk modeling ya, karena sesuatu modeling atau pelajaran bagi yang lain bahwa ini loh sudah ada seperti ini, supaya bisa ditiru kalau kasusnya adalah sesuatu yang bermanfaat seperti contoh sekolah yang tadi saya contohkan, atau sesuatu yang harus dihindari apabila memang hal itu tidak untuk dilakukan oleh orang lain begitu. Nah, ini adalah langkah-langkah penelitian kualitatif menurut Sugiono tahun 2019. Yang pertama adalah menemukan potensi masalah atau apa yang membuat peneliti merasa ingin tahu. Nah, kalau beberapa dosen termasuk saya itu mengistilahkan dengan UMU, unik, sesuatu yang unik, menarik, dan urgent untuk diteliti. Nah, keunikannya apa dari topik tersebut untuk diteliti? Hal menarik apa yang ada dalam topik tersebut sehingga butuh untuk diteliti? Urgensitas atau kepentingan yang mendesak apa yang membuat peneliti ingin meneliti hal tersebut. Nah, potensi masalah ini biasanya dirumuskan dalam bentuk masalah empirik ya. Hal atau problem-problem empirik apa yang ada sehingga peneliti menginginkan untuk melakukan penelitian itu. Ini harus ditemukan terlebih dahulu sebelum peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian kualitatif. Kemudian kajian teori. Nah, kajian teori ini adalah sebagai bekal peneliti dalam mengenali objek atau subjek yang mau dia teliti dan bekal juga untuk melakukan analisis. Tapi bukan berarti dalam penelitian kualitatif itu kita mencocokkan data penelitian kita dengan teori, karena kembali lagi esensi dari penelitian kualitatif adalah eksplorasi. Jadi mengeksplor lebih luas, lebih dalam. Adapun teori itu digunakan sebagai bekal supaya arah eksplorasinya itu tidak melebar ke wilayah-wilayah yang tidak bersesuaian dengan apa yang diteliti. Kemudian yang ketiga adalah menentukan informan kunci dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, penelitian kualitatif ini kan akan menggunakan salah satu metode pengambilan datanya adalah interview. Nah, siapa yang cocok, pas untuk diinterview sehingga peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan, yang cukup, yang benar, yang valid, yang akan bermakna untuk analisis hasil penelitiannya. Nah, itu harus ditentukan terlebih dahulu. Di langkah yang ketiga ini, siapa informan kunci dari penelitian yang mau dilakukan. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengumpulan data dan analisis data selama berada di lapangan. Jadi pengumpulan data itu dilakukan sembari juga dilakukan analisis data. Karena namanya eksplorasi, tentu langkah mengeksplorasi lebih dalam lagi itu didasarkan pada data awal yang didapatkan. Nah, langkah yang digunakan untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi itu didasarkan pada data yang sudah didapatkan sebelumnya. Oleh karena itu, proses pengumpulan data ini juga seiring sejalan dengan proses analisis data selama proses pengambilan data itu berlangsung. Kemudian yang kelima adalah analisis dan uji keabsahan data setelah dari lapangan. Jadi ketika data yang didapatkan itu dianggap sudah cukup, sudah adekuat, maka peneliti kemudian masuk ke dalam ruangan kantornya sendiri melakukan analisis dan uji keabsahan terhadap data yang sudah dikumpulkan tersebut. Melakukan transkrip hasil wawancara, mengumpulkan hasil dokumen, mengumpulkan hasil observasi, semuanya dikumpulkan lalu kemudian dilakukan analisis. Analisis seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang keenam adalah merumuskan temuan penelitian. Nah, dari proses analisis data itu baru kemudian dirumuskan temuan penelitiannya apa.
Dan yang terakhir adalah membuat laporan penelitiannya. Nah, objek atau subjek penelitian kualitatif itu ada 3 menurut Pak Sugiono, Prof. Sugiono dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta ini, Fakultas Teknik. Yang pertama adalah aktor atau pelakunya, atau subjeknya, atau orangnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Kemudian yang kedua adalah aktivitas atau perilaku dari orang ini. Dan yang ketiga adalah tempat berlangsungnya aktivitas atau perilaku itu berlangsung, tempatnya di mana. Nah, ini adalah ketiga hal yang harus dicermati ya oleh peneliti kualitatif. Orangnya siapa, terus kemudian perilakunya apa, kemudian tempatnya di mana. Nah, ketiga hal ini berkaitan dalam proses pengambilan data karena dia akan berdampak pada temuan penelitian, dinamika temuan penelitian yang akan ditemukan. Nah, sampelnya bagaimana? Nah, penelitian kualitatif itu karena biasanya ini memiliki sampel yang spesifik khusus, maka sampel purposif atau snowball itu biasanya yang sering dipakai. Purposif itu apa? Sampel purposif itu yang menunjuk langsung sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, kalau mau meneliti tentang individu yang memiliki gangguan penyakit yang khusus misalnya, ya tentu yang diteliti langsung kepada individu tersebut. Jadi purposif, langsung aja. Kita tidak bisa memilih yang lain. Atau misalnya contoh yang tadi saya berikan mengenai individu yang mengalami gangguan progeria, ya kita nggak mungkin meneliti yang lain kecuali dia gitu. Nah, kalau sampel snowball seperti yang diilustrasikan dalam gambar itu biasanya dilakukan terhadap subjek-subjek yang mencarinya itu tidak mudah. Misalnya apa? Misalnya ada seorang peneliti yang ingin meneliti tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, itu susah sekali. Kenapa? Karena tentu subjeknya dia berisiko berhadapan dengan hukum apabila terungkap begitu. Maka untuk bisa mendapatkan subjek nomor 2, 3, dan seterusnya, itu harus melalui subjek yang pertama dulu. Nanti dari subjek yang pertama baru ditanya, kamu punya teman nggak yang juga seperti kamu? Saya butuh beberapa orang lagi untuk saya wawancarai. Peneliti akan bertanya demikian kepada subjeknya untuk mendapatkan subjek-subjek yang berikutnya. Begitu, itu namanya snowball sampling. Jadi dari satu orang merembet semakin banyak, seperti snow itu salju. Salju itu kalau menggelinding dari tebing, dari atas tebing begitu, dari atas bukit, nanti dia sampai di bawah dia akan membesar karena yaitu tadi, karena ada efek multiplikasi. Jadi dia bertambah banyak karena bersentuhan dengan salju berikutnya. Itu namanya snowball. Dari satu orang bisa merembet menjadi banyak orang itu. Kemudian teknik pengumpulan datanya ini sudah kita bahas pada video yang sebelumnya, sudah saya bahas secara lebih spesifik, tapi di sini akan saya singgung lagi. Jadi dalam penelitian kualitatif 3 hal ini yang biasanya dijadikan sebagai sumber data. Jadi tidak boleh salah memahami bahwa sumber data itu hanya dari hasil wawancara. Jadi harus juga dilengkapi dengan data-data yang lainnya karena itu berkaitan dengan kredibilitas data. Bisa jadi hasil wawancara yang dilakukan itu tidak kredibel karena belum terkonfirmasi dengan data-data yang lain. Seperti itu. Nah, ini adalah teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menurut model Miles dan Huberman. Ini juga saya dapatkan dari Sugiono tahun 2019. Yang pertama adalah data collection atau pengumpulan data atau pengambilan data. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan display data dan reduksi data. Nah, display data itu juga berkaitan dengan reduksi data. Ini sebuah proses yang
timbal balik begitu, dilakukan secara berkesinambungan ya. Nah, setelah itu baru masuk ke kesimpulan, conclusion and verification. Kesimpulannya bagaimana? Dilakukan verifikasi. Nah, hasil kesimpulan dari penelitian itu juga bisa menimbulkan penelitian baru lagi, maka dari verification ini bisa lagi ada jalur ke data collection, pengumpulan data lagi untuk melakukan analisis atau penelitian lebih lanjut dari penelitian yang sudah dilakukan. Begitu saja terus muter sampai kemudian terjadi data jenuh atau penelitian berkaitan dengan topik tersebut sudah jenuh, sudah apalagi yang mau ditanyakan itu sudah nggak ada. Jadi teorinya itu sudah matang begitu. Nah, perlakuan terhadap data ini yang kemudian harus dilakukan oleh peneliti kualitatif. Yang pertama adalah memanage data. Jadi data itu diorganisir, disortir, dan didokumentasikan. Didokumentasikan itu maksudnya adalah disimpan dengan benar, dengan baik, diorganisir itu dipilah-pilah sesuai dengan teknik pengumpulan datanya atau sesuai dengan topik-topik atau informasi yang digali seperti itu. Baru kemudian yang kedua adalah dianalisis. Ada display data, direduksi, analisis, terus disintesis, terus mengintegrasikan data dari raw element to theme. Jadi mengumpulkan data-data tersebut setelah di-display itu juga disintesiskan menjadi kata-kata yang lebih sederhana dan dikumpulkan dalam tema-tema gitu, supaya nanti ketika dibuat bagan hasil penelitian itu menjadi lebih tergambar, lebih jelas seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah finding data atau merumuskan temuan berdasarkan data-data tadi. Kesimpulan, interpretasinya, dan diseminasi. Diseminasi itu penyebarluasan hasil penelitian kepada pihak-pihak terkait untuk mungkin untuk dimanfaatkan. Bisa jadi manfaatnya untuk menambah pengetahuan, tapi bisa jadi manfaatnya juga lebih aplikatif untuk pengambilan kebijakan misalnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya yang lebih tervisualisasikan. Ini juga saya ambil dari presentasinya Pak Sugiono. Yang pertama, data itu masih raw itu masih kasar. Nah, ini besar, terus kemudian dilakukan reduksi menjadi lebih sederhana dan kemudian diklasifikasikan. Ini klasifikasi warna hitam, ini warna coklat, ini warna ungu, ini warna hijau. Nah, hasil klasifikasi ini kemudian dikonstruksi dalam sebuah bagan dinamika hasil penelitian. Jadi ending akhir dari penelitian kualitatif itu diantaranya adalah ini, bagan temuan penelitian. Kemudian ini pengolahan data penelitian kualitatif. Hasil sumber datanya ada dari observasi, wawancara, kemudian dokumentasi. Semuanya dilakukan coding, kemudian direduksi, dikategorisasikan, kemudian kategorisasi totalnya itu dikumpulkan, terus kemudian dihubungkan dengan dalam bentuk bagan itu tadi, dan muncul tema penelitian. Temanya tema apa begitu. Jadi hasil penelitiannya tersebut dikelompokkan berdasarkan tema-tema. Kemudian uji keabsahan data. Nah, ini adalah 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah uji kredibilitas data. Apakah data yang dikumpulkan itu kredibel? Cukup bisa dipercaya, itu namanya kredibel. Nah, ini dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Caranya seperti apa? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua adalah uji transferabilitas. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas, ataukah hanya bisa diterapkan pada subjek yang diteliti saja. Kemudian yang ketiga adalah uji dependabilitas. Ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa ajek atau seberapa reliable temuan penelitian tersebut.
Nah, kemudian yang keempat adalah uji konfirmabilitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu objektif. Ya, ini biasanya ditunjukkan dengan kesepakatan dari banyak orang bahwa hasil penelitian tersebut itu benar atau sesuai. Begitu. Kalau semua orang bilang, ya saya setuju dengan temuan tersebut, nah itu berarti dia confirm bahwa datanya apa sah gitu ya. Nah ini dia, ini adalah bagannya uji keabsahan data dengan 4 uji tadi. Dan kemudian uji kredibilitas ini, kredibilitas data itu bisa dilakukan dengan yang pertama, perpanjangan pengamatan. Jadi semakin, kalau misalnya untuk menjamin bahwa data tersebut kredibel, itu bisa dilakukan dengan memperpanjang pengamatan. Jadi proses pengambilan datanya itu diperpanjang. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketekunan. Jadi peneliti itu meningkatkan ketekunannya dalam mengambil data, meneliti data, dan melakukan eksplorasi data. Kemudian yang ketiga adalah triangulasi. Nah, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tersebut kredibel, bisa dilakukan triangulasi. Triangulasi ini bisa dengan 3 cara. Yang pertama, triangulasi sumber. Nah, kalau triangulasi sumber ini berarti sumber datanya yang harus ditriangulasikan. Triangulasi itu apa? Mengkonfirmasikan data yang diperoleh dari sumber A dengan sumber data yang lain, bisa dari observasi, bisa dari wawancara, terhadap orang yang berkaitan dengan si sumber A tadi. Misalnya wawancara terhadap mahasiswa A tentang pemakaian kosmetik begitu. Nah, dia diwawancara bahwa dia adalah orang yang memakai kosmetik. Apakah benar dia pemakai kosmetik? Maka ditanyakan kepada temannya atau sahabatnya atau teman kosnya, benarkah si A ini pemakai kosmetik? Jika benar, maka bisa dianggap datanya kredibel karena sesuai atau terkonfirmasi dengan keterangan dari temannya. Nah, teknik yang kedua adalah triangulasi teknik. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan sedikit bahwa hasil wawancara bisa jadi itu tidak kredibel. Nah, untuk memastikan atau menambah tingkat kredibilitas data hasil wawancara tersebut atau observasi tersebut, itu bisa dilakukan dengan mengkonfirmasi data hasil apa misalnya, hasil tes atau hasil observasi. Kalau dia wawancara, data hasil wawancara itu ditriangulasikan dengan data hasil observasinya gimana, data hasil dokumennya bagaimana. Misalnya, hasil observasi menunjukkan bahwa siswa A ini aktif, nampak pintar di dalam kelas, sering mencoba menjawab pertanyaan dari guru. Pertanyaannya, apakah benar dia dikategorikan sebagai anak yang pintar atau berprestasi di dalam kelas? Ya, kita harus konfirmasi hasil observasi tersebut dengan dokumennya gimana, hasil nilai rapotnya bagaimana, apakah benar dia termasuk yang ranking di dalam kelas dan seterusnya. Begitu, itu triangulasi teknik. Teknik observasi ditriangulasi dengan teknik wawancara terhadap orang-orang yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Kemudian triangulasi waktu. Ini adalah triangulasi dengan berdasarkan waktu ya. Kalau data itu awalnya didapatkan di hari Senin, maka coba dicek di hari Ahad atau hari Sabtu misalnya, apakah masih sama atau masih konsisten datanya. Nah, ini waktu. Jadi seiring berjalannya waktu, apakah terjadi perubahan atau tidak, kredibel atau tidak. Kalau relatif tidak terjadi perubahan yang bermakna, maka bisa dianggap data tersebut kredibel, tidak berubah-ubah. Itu. Kemudian uji kredibilitas yang berikutnya adalah analisis kasus negatif. Nah, ini analisis kasus negatif maksudnya adalah peneliti melakukan analisis apakah data yang didapatkan itu ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga membuat data itu tidak konsisten. Gitu, ada tidak? Kalau tidak ada berarti dia cukup kredibel. Kemudian yang kelima ya, menggunakan bahan referensi. Jadi sumber referensi data tersebut dikonfrontasikan dengan sumber referensi yang banyak.
apakah dia sejalan ataukah tidak, dan apakah masuk akal ataukah tidak. Kemudian yang terakhir adalah member check. Data tersebut, member check ini mirip seperti triangulasi sumber ya. Jadi hasil data yang diperoleh itu kemudian diuji dengan dengan sumber lain yang memiliki kesamaan keanggotaan dengan sumber utamanya. Gitu. Contohnya apa ya? Contohnya ada kelas A misalnya, di situ terdapat mahasiswa atau siswa sejumlah 50 siswa atau mahasiswa. Kemudian peneliti ingin mengetahui meneliti tentang apa misalnya? Tentang keaktifan siswa. Nah, kemudian dia melakukan wawancara terhadap satu orang mahasiswa, menyatakan bahwa kelas ini termasuk kelas yang aktif. Banyak siswa atau mahasiswa yang sering bertanya kepada pengajar misalnya. Nah, ini data yang diperoleh dari siswa A ini itu kemudian dilakukan member check, tanya kepada anggota kelas yang lain, apakah benar seperti itu ataukah tidak, ataukah hanya terjadi keaktifan itu terjadi pada mata kuliah atau mata pelajaran tertentu, ataukah terjadi pada semuanya, semua mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, ini namanya member check. Jadi itu uji keabsahan data dilakukan dengan itu tadi. Nah, itu penjelasan teoritisnya. Sekarang saya mau menampilkan sebuah contoh hasil penelitian kualitatif yang sangat simpel dan sederhana. Yang ini juga saya ambilkan dari presentasinya Pak Sugiono. Hasil penelitian kualitatif di sebuah sekolah ditemukan bahwa jumlah guru bahasa Indonesia yang mencapai golongan 4 itu cukup banyak. Oke, ini sesuatu yang spesial karena untuk bisa mencapai golongan 4 itu dibutuhkan banyak sekali portofolio untuk membuat guru tersebut bisa naik golongan menjadi golongan 4. Nah, data lain adalah guru sering mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dibuat guru cukup banyak, antara lain menulis jurnal, membuat buku, dan membuat media pendidikan yang efektif. Motivasi membuat karya ilmiah dari guru tadi itu sangat tinggi. Karena apa? Karena ada insentif dan dorongan dari kepala sekolah. KS itu kepala sekolah. Oke, datanya sudah cukup ya. Sekarang kita akan melakukan analisis dan membuat bagan temuan penelitian. Nah, ini adalah bagan temuan penelitiannya. Jadi, yang pertama, golongan 4 ini guru banyak. Kenapa bisa banyak? Karena banyak produk karya tulis ilmiah dari guru-guru tersebut yang membuat mereka mudah sekali untuk naik golongan menjadi golongan 4. Nah, kenapa kok banyak? Ternyata guru tersebut banyak mendapatkan pelatihan karya tulis ilmiah. Selain itu, guru juga termotivasi. Hal apa yang mempengaruhi motivasi guru? Ada 2. Yang pertama, peran kepala sekolah yang memberi dukungan, dan peran kepala sekolah melalui pemberian insentif kepada guru sehingga gurunya termotivasi. Nah, hasil penelitian ini sesuai dengan teorinya Sutermeister yang menyatakan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh pelatihan dan motivasi. Motivasi dipengaruhi oleh insentif dan peran pimpinan. Seperti itu gambaran singkat mengenai penelitian kualitatif. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mungkin ini adalah sekedar pengantar seperti itu. Apabila kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang penelitian kualitatif, saya kira banyak sekali contohnya di Google Scholar, bisa di-download dan dibaca. Dan saya berencana untuk membuat video lainnya yang membahas tentang penelitian fenomenologi dan studi kasus. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini supaya nanti kalau ada video baru itu akan muncul di beranda YouTube
kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.